Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Cha Jin ingin bertanya, siapa yang mengatakan dengan benar sebelumnya bahwa dia bukan orang yang tidak memilih makanan? Siapa bilang King Wan tidak pernah melangkah ke alam transformasi roh, dan manfaat dari kultivasi ganda tidak banyak? Mengapa dia tiba-tiba berubah pikiran ketika dia melihat King Wan? Benar saja, mulut seorang pria adalah hantu yang menipu. Meskipun Cha Jin berpikir begitu di dalam hatinya, dia berkata sambil tersenyum, King Wan, maka aku tidak akan mengganggumu dan tuanmu. Tanpa menunggu reaksi King Wan, dia sepertinya telah melarikan diri. Dan omong-omong, dia menutup pintu. Tiba-tiba, suasana di ruangan itu menjadi membosankan dan menawan. King Wan jelas gugup. Su Yi tidak merasa tidak nyaman, hanya duduk di tempat tidur dengan santai. Ketika dia melihat penampilan gugup King Wan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Dia memberi isyarat dan berkata, kemarilah. King Wan gemetar, lalu berjalan dengan kepala menunduk. Gadis itu pemalu dan pemalu, aku merasa kasihan. Dengarkan baik-baik, aku akan mengajarimu metode kultivasi ganda selanjutnya, kamu harus mengingatnya, jika tidak, akan buruk jika terjadi kesalahan nanti. Kata Su Yi. King Wan terkejut, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, Waner pasti akan mengingatnya. Su Yi tertawa, jangan gugup, kultivasi ganda semacam ini sejalan dengan cinta, sejalan dengan Tao, yang paling misterius, metode rahasia yang akan saya ajarkan selanjutnya disebut, Dongwei Suan Yinsu, itu adalah metode kultivasi ganda di sekolah Tao. King Wan mendengarkan dengan tenang, dan secara bertahap menjadi kurang gugup. Ketika dia selesai menjelaskan metode kultivasi ganda satu persatu, Su Yi bertanya, apakah ada keraguan? King Wan menggelengkan kepalanya. Su Yi berkata, kalau begitu tidurlah, ketika kamu melangkah ke alam roh di masa depan, mari kita lakukan kultivasi ganda bersama. Berbicara, dia berbaring di tempat tidur. Gadis itu jelas tercengang, dan wajah kecilnya yang cantik penuh dengan keraguan. Setelah beberapa saat, dia tergagap, Tuan, Anda baru saja meninggalkan Waner untuk mengajarkan metode kultivasi ganda. Su Yi menutup matanya dan berkata dengan linglung, Cha Jin berkata bahwa jika dia mengabaikanmu malam ini, itu akan menyakitimu, aku memikirkannya dan itu masuk akal, jadi aku akan meninggalkanmu di sini. Sekarang, kamu, jangan terlalu dipikirkan. Apa yang Anda tertawakan? Su Yi bertanya. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan berkata dengan suara rendah, Waner. Waner hanya merasa bahagia yang tak terlukiskan, dan saya tidak pernah berpikir bahwa tuannya akan begitu perhatian dan peduli pada Waner. Su Yi mengangkat tangannya dan menunjuk ke tempat tidur, duduk. Penampilan yang hati-hati dan berperilaku baik membuat Su Yi merasa beberapa saat, dan berkata, secara keseluruhan, kamu menghabiskan lebih banyak waktu di sisiku daripada yang lain, dan watakmu semurni batu giok, bahkan sedikit naif, di hatiku, tentu saja aku lebih peduli padamu. Dalam kasus seperti itu, kamu harus mempertimbangkan jalanmu terlebih dahulu. Tidur. Su Yi berkata, dan tertidur lelap. Sejauh menyangkut Su Yi, malam ini sangat bahagia. Namun, jalan latihan harus damai pada akhirnya. Pagi selanjutnya. Setelah Su Yi bangun, dia berjalan keluar ruangan, berdiri di halaman, dan mulai berlatih seperti sebelumnya. Hanya saja metode latihannya diubah total. Saya melihat bahwa kakinya tidak kecil dan tidak delapan, dan tangannya seperti anyaman angin, perlahan menarik kekuatan Zhou, dan menafsirkan keindahan gerakan dan keheningan, virtualitas dan kenyataan. Tai Ling Su. Di kehidupan sebelumnya, Su Yi mengundang Kaisar Juewu, Kaisar Hantu Siming, Dewa Buddha Yanxin dan teman-teman lainnya untuk berkumpul di puncak Gunung Tai, untuk menciptakan metode latihan spiritual pertama. Diskusi tertutup selama ratusan tahun. Pada akhirnya, Su Yi mengumpulkan kebijaksanaan dan pemahaman tentang Dao raksasa jalan kekaisaran, menggabungkan pemahamannya sendiri tentang jalan spiritual, dan menciptakan metode latihan ini yang cukup untuk mengejutkan masa lalu dan masa kini. Pada saat itu, ketika kitab suci ini dibuat, naskah asli yang ditulis oleh Su Yi mewujudkan ritme Dao, seperti mutiara,
cemerlang dan cemerlang, nada dao dan kemegahan para dewa mengguncang langit bersama, menarik banyak langit bergetar. Jue Wu Huang dan banyak teman lainnya sangat memuji kitab suci ini. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di masa lalu, dan tidak ada yang datang sejak itu. Ini adalah yang paling spiritual di dunia. Sayangnya, kondisi untuk mengolah tulisan suci ini terlalu keras. Alasannya adalah, ketika mengolah sutra ini, sebelum melangkah ke alam spiritual, Anda harus memenuhi 3 syarat. Jiwa. Dibandingkan dengan tubuh emas abadi Buddha, ada lebih dari 60.000 bintang Yuanli di Juxingji. Tidak peduli kondisi mana yang tidak terpenuhi, tidak mungkin untuk berlatih Tai Ling Xuan. Perlu dicatat bahwa di alam Juxing, ia memiliki kekuatan jiwa yang sebanding dengan alam fase spiritual. Belum lagi tubuh emas abadi Buddhisme, itu adalah perwujudan dari pemurnian tubuh tingkat tertinggi. Bahkan di Xiao Xitian, tempat suci pertama agama Buddha, hanya Tuan Muda Buddha Yanxin yang telah mengembangkan kekuatan fisik semacam ini. Dan mereka yang memiliki bintang kekuatan 60.000 yuan, melihat seluruh dunia liar, bahkan lebih langka. Seperti murid Sui sebelumnya, King Tang, yang memadatkan 72.000 bintang Yuan Li di alam pengumpulan bintang, dia telah disebut sebagai orang pertama di alam pengumpulan bintang gurun besar Kyushu. Jika hanya satu dari 3 kondisi ini terpenuhi, seseorang memang dapat menemukan seseorang yang dapat mengolah Tai Ling Xuan. Namun, tidak diragukan lagi terlalu sulit untuk memenuhi ketiga kondisi tersebut secara bersamaan. Pada saat itu, Jue Wu Huang dan teman-teman lainnya juga bercanda bahwa dia, Su Xuanjun menghabiskan bertahun-tahun kerja keras, tetapi menciptakan jalan spiritual yang tidak dapat dipraktikkan oleh siapapun sejak zaman kuno, apa bedanya dengan hambar? Tetapi apa yang tidak diketahui teman-teman ini adalah bahwa Sui hari ini telah dapat dengan mudah mempraktikkan metode latihan spiritual pertama ini, yang sangat hambar di mata mereka. Jiwanya, sejak di alam Yuanfu, sebanding dengan seorang kultivator hebat di alam fase roh. Tubuh fisiknya, ketika dia melangkah ke alam pengumpulan bintang, tidak kalah dengan tubuh emas abadi. Dan bintang kekuatan Yuan yang dia padatkan, sebelum menembus alam spiritual, ada 99.999. Kondisi apapun sudah lebih dari cukup. Transformasi spiritual, tempering itu hebat. Istana Daoling, semakin kuat istana Daoling, semakin kuat kekuatan Dao yang dapat ditampungnya. Saat berkultivasi, pikir Sui. Dengan fondasi saya saat ini, melihat dunia, tidak ada yang bisa membandingkan, tetapi energi spiritual yang dibutuhkan untuk mengolah Tai Ling Xuan terlalu besar. Sebelum melangkah ke alam spiritual, batu roh kelas 5 dan 6 di dunia juga bisa memenuhi kebutuhan kultivasi harian Sui. Setelah melangkah ke alam ini, kekuatan spiritual yang dikumpulkan oleh batu roh kelas 5 dan 6 adalah setetes di ember. Jika Anda menggunakan batu spiritual ini untuk berlatih, Anda harus mengkonsumsi ribuan dari mereka setiap hari. Singkatnya, alam yang berbeda membutuhkan sumber daya budidaya yang berbeda. Karena Sui terlalu kuat dalam Taoisme, dan dia harus berlatih Tai Ling Xuan, sumber daya kultivasi yang dia butuhkan jauh melampaui apa yang bisa dibayangkan oleh biksu lain. Untungnya, jika energi spiritual berangsur-angsur pulih hari ini, dan tadi malam, saya mengumpulkan cukup napas asal Dao, dalam waktu singkat, saya tidak perlu khawatir tentang kultivasi. Saat ini, benua Changqing sedang mengalami perubahan drastis, dan dalam 3 bulan, dunia yang mempesona itu akan datang. Sejauh menyangkut Sui, selama dia mengumpulkan dengan hati-hati, dia dapat menemukan sumber daya Dao yang cukup untuk kultivasinya. Dalam periode waktu berikutnya, kamu harus menyingkat makna Yuan Shi Dao sesegera mungkin, dan mengorbankan kembali pedang Xuanwu, jika tidak, itu pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja kekuatanmu sendiri. Tujuan kultivasi Sui dalam kehidupan ini sangat jelas. Sejak di jalan Yuan Dao, saya sedang mempersiapkan kultivasi jalan spiritual. Misalnya, 5 elemen, Yin dan Yang, dan angin dan guntur yang ia padatkan di jalan Yuan Dao, tujuan utamanya adalah menggunakan 3 jenis rima yang indah ini saat menginjak jalan spiritual. Sajak Dao, digabung menjadi semacam makna spiritual dan mendalam yang disebut, awal asli.
Dengan cara ini, jika Anda memahami dua makna mendalam dari Dao, yang masing-masing disebut Tai Wei dan Hungsu, Anda dapat mewujudkan transformasi akhir dalam pemahaman Dao bersama dengan makna mendalam dari Yuanxi. Diringkas menjadi cara spiritual baru. Makna spiritual dan mendalam semacam ini belum diringkas oleh siapapun di tahun-tahun sejak zaman kuno di Great Wilderness Kyushu. Karena makna spiritual dan mendalam semacam ini adalah baris pertama wawasan dan petunjuk yang diperoleh Sui dari 9 rantai yang disegel oleh pedang 9 penjara. Makna mendalam ini disebut Yuanji. Awal dari Yuan, ekstrim dari semangat, 10% dari Yuanji, Dao kembali ke Yuan. Demikian pula, di masa lalu, Sui telah memutuskan bahwa setelah dipromosikan ke alam transformasi spiritual, dia akan kembali mengorbankan pedang Xuanwu dan sepenuhnya mengintegrasikannya dengan pedang Dao Qingdu untuk menciptakan pedang jalan takdirnya sendiri. Pedang Qingdu Dao ditinggalkan oleh Kaisar Iblis Sumi Yuan Motian. Meskipun rusak parah, kekuatan aslinya masih ada. Ini adalah embrio pedang, yang menyatu dengan pedang Xuanwu. Pedang Natal ditakdirkan untuk menjadi luar biasa dan sebanding. Singkatnya, bagi Sui, alam roh adalah awal yang baru. Ketika Sui sedang menikmati sarapan setelah pelatihan, lelaki tua yang ceroboh itu datang lagi. Postur tubuh yang tidak akan menyerah sampai tujuan tercapai. Katakan, sebenarnya untuk apa kamu di sini? Sui bertanya. Pria tua yang ceroboh itu melirik Cha Jin yang sedang menyajikan Sui untuk sarapan, dan berkata, bisakah kamu meminta gadis ini untuk berteduh sebentar? Sui melambaikan tangannya, dan Cha Jin segera pergi. Pada saat ini, saya melihat Taois tua yang ceroboh mengambil napas dalam-dalam dan berkata, jangan berbohong kepada teman Taois, karena saya bertemu dengan teman Taois di kota Daxia Jiuding, saya selalu merasa bahwa Anda seperti seseorang. Sui berkata tanpa sadar, seperti siapa dia? Pria tua yang ceroboh itu berkata dengan mata cerah, kakak iparku. Sui baru saja makan seteguk bubur spiritual dan memuntahkannya. Sui menjadi tenang. Dia menatap lelaki tua yang ceroboh itu lagi. Orang tua seperti itu mengatakan dia terlihat seperti saudara iparnya. Bibir Sui berkedut tanpa terasa, dan dia tiba-tiba teringat sesuatu. Matanya tiba-tiba menjadi halus, dan dia bertanya dengan ragu, Yesun. Hanya ada dua kata, tetapi lelaki tua yang ceroboh itu disambar petir, dan dia berteriak kegirangan, kakak ipar. Aku tahu itu kamu. Dia berdiri di sana, menari, wajah tuanya penuh ekstasi. Dalam ingatanku, meskipun anak itu sombong dan arogan, dia terlihat sangat tampan, dan dia bisa dianggap sebagai pria cantik kelas 1. Tapi orang kuno yang ceroboh ini, gambarnya terlalu lusuh. Apakah kamu benar-benar Yesun? Sui bertanya. Dia akhirnya memutuskan bahwa pria di depannya adalah Yesun. Bagaimana kamu menjadi seperti ini? Sui mengerutkan kening. Dia ingat bahwa ketika dia kembali dari Daxia, di kota Sanyin, ibu kota Xiaofeng, dia telah bertemu Saintes Xuanzi di Istana Dunia Bawah. Pada saat itu juga dia mengetahui dari Saintes Xuanzi bahwa Ming Luo Ling Huang, pendiri Yinsa Underworld, adalah adik Xiao Ye, Yesun. Menurut catatan kuno Dunia Bawah Yinsa, Yesun memimpin 13 orang kuat dari barisan ular hantu ke benua Changqing 38.000 tahun yang lalu. Saintes Xuanzi adalah keturunan dari salah satu dari 13 utusan ilahi Mihe. Menurut Saintes Xuanzi, setelah larangan kuno yang gelap menyelimuti benua Changqing 30.000 tahun yang lalu, Yesun membawa 13 utusan untuk menemukan sumur kuno kekacauan, mencoba menemukan temukan cara untuk melawan larangan kuno. Ada juga rumor bahwa Yesun kembali ke dunia bawah bersama anak buahnya. Tapi tidak ada yang bisa memastikan. Singkatnya, 30.000 tahun yang lalu, dengan menghilangnya Yesun, yang merupakan Kaisar Ming Luo, pada tahun-tahun berikutnya, di bawah invasi larangan kuno yang gelap, dunia bawah Yinsa mengikuti. Terkoyak. Tapi sekarang, Yesun muncul di depannya dengan penampilan kuno yang ceroboh, yang membuat Sui Yan tidak terkejut dan terkejut. Kakak ipar, ini cerita yang panjang, izinkan saya menjelaskannya satu per satu. Taois tua yang ceroboh menghela nafas panjang,
Ekstasi di wajahnya berubah menjadi kepahitan dan kekecewaan, dia merenungkan kata-katanya dan hendak berbicara. Su Yi berkata langsung, singkat cerita. Dia awalnya berencana untuk muntah pahit dan berbicara dengan Su Yi tentang penderitaan batinnya. Tapi sekarang, dia ditahan secara paksa. Pria tua yang ceroboh itu tersenyum licik, kakak ipar, setelah bertahun-tahun, kamu masih belum berubah. Faktanya, keseluruhan ceritanya sangat sederhana. Segera, dia menceritakan seluruh cerita. Seperti yang dikatakan perawan Xuanzi, Ye Sun datang ke benua Changqing 38.000 tahun yang lalu, dan hampir 1.000 tahun kemudian, dia membuktikan kerajaan kekaisaran dan mendirikan Yinsa Neraka. Sampai pecahnya Dark Ancient Forbidden, Yinsa Hades adalah kekuatan perbaikan hantu nomor 1 di dunia. Setelah pecahnya Dark Ancient Forbidden, Ye Sun membawa 18 utusan untuk menemukan sumur kuno kekacauan. Sayangnya, mereka tidak dapat menemukan sumur kuno kekacauan. Dalam keputusasaan, Ye Sun berencana untuk kembali ke dunia bawah. Pada saat itu, satu-satunya cara untuk kembali ke dunia bawah adalah di domain hantu Linglong, salah satu dari 3 tempat terlarang di Daxia. Pada awalnya, Ye Sun tiba di benua Changqing dari jalur perbatasan ini. Namun, ketika Ye Sun berencana untuk kembali ke jalur aslinya, dia menemukan bahwa jalur perbatasan telah dihancurkan. Tidak hanya itu, tetapi mereka juga mengalami kecelakaan di Linglong Ghost Domain. Berbicara tentang ini, Ye Sun menunjukkan ekspresi ketakutan, dan berkata dengan suara rendah, pada saat itu, kami bertemu dengan seorang pria yang sangat menakutkan di alam hantu yang indah, dan kami bertanya tentang Changqing di arah yang berlawanan. Petunjuknya dari sumbernya, jika saya tidak mendapatkan jawaban yang saya inginkan, saya akan membawa saya dan bawahan itu pergi. Su Yi berkata, apakah kamu berbicara terlalu agresif? Dia tahu temperamen Ye Sun terlalu baik. Pada awal di Netherworld, ia dikenal sebagai boneka, Raja Iblis paling terkenal di garis keturunan hantu dan ular, sering mengandalkan namanya sebagai Su Yi. Ye Sun merasa malu, dan melambaikan tangannya dengan cepat, kakak ipar, saya sudah menjadi kaisar terkenal pada waktu itu, bagaimana saya bisa tetap sembrono seperti ketika saya berada di Netherworld? Su Yi mendengus dan berkata, ya, siapa pria itu? Ye Sun menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya tahu bahwa orang itu mengaku sebagai sipir dan memperlakukanku sebagai buronan. Murid Su Yi tiba-tiba menyempit. Sipir penjara. Giuling Penghuang, yang menyebut dirinya Tuan Suci dari belas kasihan besar, ditangkap oleh seorang pria kuat yang mengaku sebagai sipir di pasar bintang ke-6 saat melintasi langit berbintang, dan dipenjara dalam darah gua ngengat. Sial, ketika pria itu melakukannya, dia benar-benar menggunakan kedok, melakukan keadilan untuk langit. Aku belum pernah melihat pria munafik seperti itu. Ye Sun mengutuk pada awalnya, dan kemudian berkata dengan getir, tapi saya harus mengatakan, orang itu memang sangat kuat, dan tingkat kultivasinya jelas sebanding dengan saya, tetapi kekuatan tempurnya mengerikan. Yang lebih luar biasa lagi adalah orang itu masih bisa mengendalikan kekuatan Dark Ancient Forbidden. Saat itu, hampir semua bawahanku dengan mudah ditekan dan dibawa pergi olehnya, dan bahkan aku mengalami bencana besar. Itu hanya karena dari bitter seasword jimat yang Anda berikan kepada saya, saudara ipar, bahwa saya cukup beruntung untuk menyelamatkan jiwa yang tersisa dan mendapatkan kehidupan dari sipir penjara. Dia menghela nafas, pada saat itu, meskipun saya menyelamatkan hidup, larangan kuno yang gelap menyelimuti benua Changqing, dan dengan kekuatan jiwa saya yang tersisa, saya benar-benar tidak berdaya untuk melawannya. Dalam keputusasaan, saya hanya bisa menemukan tubuh compang camping dari medan perang dan merebut rumah, dan kemudian berhibernasi seperti cucu. Baru beberapa tahun yang lalu saya hampir tidak pulih. Dengan vitalitas, saya berani keluar dan bepergian. Su Yi sedikit mengernyit dan berkata, aku ingat, jimat pedang laut pahit diberikan kepada kakakmu olehku, bagaimana bisa jatuh ke tanganmu? Ye Sun berkata seperti biasa, ketika saya datang ke benua Changqing, saudara perempuan saya khawatir bahwa saya akan berada dalam bahaya, jadi dia memberi saya harta ini. Pada titik ini, dia mungkin mengerti. 30.000 tahun yang lalu,
Dengan munculnya Dark Ancient Forbidden, seorang sipir dari Tian Daomen juga muncul di benua Changqing, untuk menemukan sumber Changqing. Alasan mengapa Ye Sun menjadi seperti ini adalah karena dia hampir dibunuh oleh sipir penjara. Mungkinkah sipir yang ditemui Ye Sun adalah makhluk di kedalaman meteorit abis? Su Yi tidak yakin. Karena menurut Raja Dewa Welas Asih, tidak hanya ada satu sipir dari Tian Daomen. Kakak ipar, terima kasih untuk kali ini, kalau tidak, saya tidak tahu harus berbuat apa di masa depan. Ye Sun penuh dengan kegembiraan dan kegembiraan. Dia terlihat sangat murung, dia tidak terlihat seperti Ming Luo Ling Huang sama sekali. Jika pembangkit tenaga listrik dari Yin San Nether Hall melihatnya, saya khawatir saya tidak percaya, ini akan menjadi pendiri mereka. Jika Xiao Ye melihat saudara laki-lakinya yang paling dicintai dan jatuh ke dalam keadaan yang menyedihkan, aku khawatir itu akan sangat menyedihkan. Su Yi tidak bisa tidak memikirkan Xiao Ye Zi, ratu pertama dari klan ular hantu dalam sejarah, dan hatinya tidak bisa menahan riak. Menghentikan pikirannya, Su Yi berkata, bagaimana kamu mengenaliku? Ye Sun berkata, kakak ipar, kamu terlihat muda sekarang, dan penampilanmu telah sedikit berubah dari kehidupanmu sebelumnya, tetapi temperamen dan gayamu tidak banyak berubah. Terlebih lagi, aku adalah saudara iparmu, bagaimana kamu bisa tidak mengenali saudara iparmu? Dia ingat satu hal dan berkata, mengapa kamu tidak pergi ke kuil Yin Sa dan dunia bawah untuk meminta bantuan sebelum kamu bertemu denganku? Itu adalah kekuatan yang kamu ciptakan sendiri. Ye Sun menunjuk ke hidungnya dan berkata tanpa daya, kakak ipar, sudah 30.000 tahun, dan saya sama sepinya dengan saya sekarang, para murid dan cucu itu, siapa yang bisa mengenali saya? Itu benar. Su Yi mengangguk. Ye Sun menggosok tangannya, dan berkata dengan sedikit malu, kakak ipar, aku punya sesuatu yang ingin aku minta bantuanmu. Selama kamu tidak memanggilku kakak ipar, aku tidak keberatan membantumu. Su Yi berkata dengan santai. Bagus. Ye Sun dengan senang hati setuju, dan segera menambahkan, aku akan ada di hatiku. Ayo. Su Yi Dao, melihat wajah Xiao Ye, bagaimana dia bisa benar-benar peduli dengan Ye Sun. Ye Sun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya ingin bertanya kepada saudara ipar saya. Tidak. Saya ingin meminta saudara Su untuk membantu saya menemukan tubuh Tao yang tersisa di alam hantu Linglong. Su Yi bingung, setelah 30.000 tahun, tubuh Tao Anda mungkin sudah busuk, apa yang akan Anda lakukan dengannya? Ye Sun buru-buru berkata, kakak ipar. Tidak, saudara Su, Anda tidak tahu, meskipun tubuh saya rusak parah, itu tidak benar-benar hancur. Sebelumnya, teknik rahasia klan ular hantu digunakan untuk menyegel asal-usul tubuh Tao. Setelah jeda, dia melanjutkan, selama saya dapat menemukan tubuh Tao saya dapat mengolah kembali alam di dunia yang indah ini. Bagaimanapun, dia menatap Su Yi dengan penuh harap. Su Yi memikirkannya dan mengangguk setuju. Awalnya, dia berencana untuk berangkat ke kota Daxia Jiuding setelah melangkah ke alam roh untuk membantu Kaisar Xia saat ini memperbaiki arai batas kota Jiuding. Domain hantu Linglong terletak di Daxia, yang dikenal sebagai salah satu dari 3 tempat terlarang di Daxia. Selain itu, insiden ini melibatkan adik Xiao Ye, jadi bagaimana Su Yi bisa diam saja? Melihat Su Yi setuju, Ye Sun berkata dengan gembira, terima kasih kakak ipar. Aku tahu kakak ipar tidak akan mengabaikanku, haha. Nah, anak ini tidak bisa lepas dari masalah memanggilnya ipar. Dengan kata lain, dia tidak berencana untuk mengubahnya sama sekali. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.